Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, dari pemilu presiden tahun 2004 hingga 2014, jumlah golongan putih atau golput terus mengalami peningkatan. Tidak hanya masalah apatisme terhadap politik, namun juga masalah administrasi, kemudian masalah yang lain seperti misalnya justru pemilih tidak terinformasi akan waktu dari pemilu. Atau mereka memilih berlibur, dikarenakan biasanya pemilu adalah hari libur. Dan jangan lupa untuk tahun 2019, tanggal 19 April atau 2 hari setelah setelah pemilu adalah tanggal merah. Ini artinya hari Kamis tanggal 18 merupakan hari kejepit begitu. Biasanya ini digunakan oleh eksekutif ataupun masyarakat dan juga millennials untuk berlibur. Ini harus diantisipasi oleh kita semua. Nah, ada data menarik, temuan menarik dari LSI Denny JA terkait dengan data dari golput. Nah, mereka melakukan survei baru-baru ini menggunakan 1.220 responden tatap muka begitu. Hanya 65,2% dari responden yang mengatakan mereka tahu kapan itu pemilu 2019, yakni 17 April 2019. Nah, dari mereka yang tahu hanya 75,8 yang menyatakan secara benar dan juga secara akurat kapan itu sebenarnya Pilpres dan juga Pileg serentak, yakni tanggal 17 April. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita bersama, artinya 65,2% tahu, tapi dari 65,2% ini hanya 75,8%. Secara nasional, dihitung oleh LSI Denny JA mengatakan bahwa hanya 49,4%, sekali lagi secara nasional, dari pemilih Indonesia yang terinformasi dan juga menjawab dengan benar bahwa pemilu digelar pada tanggal 17 April 2019. Jumlahnya kurang dari setengah dari populasi di Indonesia. Nah, apabila kita melihat di mana pilihan mereka, Jokowi masih unggul menurut LSI Denny JA, yakni dengan 58,7%, sementara Prabowo Sandi 30,9%. Mereka tidak menjawab atau tidak tahu, yakni 9,9%. Nah, angka golput khusus Pilpres ini terus mengalami peningkatan apabila kita melihat di slide selanjutnya. Di tahun 2004 kita memiliki 2 putaran Pilpres. Untuk putaran pertama angka golputnya 21,8%. Putaran kedua meningkat 23,4%, kemudian 2009 27,45%. Nah, yang terakhir yang di tahun 2014 Pilpres lalu angka golputnya adalah 30,42%. LSI Denny JA memprediksi dengan adanya hoax yang merajalela dan juga masyarakat yang belum terinformasi secara detail terkait dengan pemilu ini, kemungkinan nilai golput atau jumlah golputnya pun akan lebih tinggi dibandingkan dengan Pilpres 2014 lalu, yakni 30,42%. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan seseorang itu golput? Ada banyak alasan, tidak hanya masalah apatisme politik, namun juga masalah administrasi. Dan juga misalnya mereka lebih memilih berlibur seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, terkait dengan masalah administrasi ada beberapa contoh. Misalnya saja pemilih yang tidak masuk dalam DPT atau daftar pemilih tetap. Mereka tidak punya IKTP atau mereka kesulitan ketika mereka memutuskan untuk pindah TPS begitu. Dikarenakan aturan dari undang-undang bahwa mereka harus mendaftarkan ke KPU 30 hari menjelang hari H apabila mereka ingin pindah lokasi TPS, misalnya dari kota Jakarta mereka ingin di kota lain, misalnya di Surabaya ataupun misalnya di Samarinda begitu. Nah, alasan yang kedua adalah golput dikarenakan ideologi. Nah, kedua capres misalnya menurut mereka tidak bagus, menurut perspektif mereka ada juga apatis dan masalah yang lain. Nah, Anda juga harus mengingat bahwa pada tanggal 17 April nanti pemerintah memutuskan ini merupakan hari libur agar kita bisa fokus memilih. Tanggal 18 seperti yang saya sampaikan, hari kejepit dikarenakan tanggal 19 yakni hari Jumat adalah Paskah. Nah, artinya ini merupakan libur panjang yang banyak di antara kalau kaum milenial memanfaatkannya untuk berlibur ke luar kota ataupun luar negeri. Nah, kemudian kita akan ke grafik selanjutnya. Ini adalah hal yang menarik, alasan golput menurut kantong-kantong pemilih yang ditemukan oleh LSI Denny JA. Nah, dari kelompok minoritas, margin keunggulan atau kemenangan dari Jokowi Ma'ruf dibandingkan dengan Prabowo Sandi adalah 68,7%. Nah, alasan dari orang di kalangan minoritas ini untuk golput antara lain adalah dikarenakan hari libur nasional dan merasa tidak aman sehingga mereka memilih ke luar negeri dan juga mereka melihat apatis begitu terhadap kedua calon ini. Sehingga apabila banyak golput di kalangan minoritas, Jokowi Ma'ruflah yang paling banyak dirugikan. Begitu juga dengan Wong Cilik. Apabila golput tinggi, Jokowi Ma'ruf pun juga akan dirugikan dikarenakan
keunggulan atau margin dari Jokowi Ma'ruf dibandingkan dengan Prabowo Sandi adalah 36,3%. Alasan mereka golput tidak terinformasi, kemudian rugi karena dipotong upah. Ini khususnya untuk buruh, begitu buruh lepas, dan juga adalah masalah administrasi. Wong cilik ini dalam artian adalah dengan pendapatan kurang dari 2 juta rupiah per bulan. Kemudian kantong yang ketiga adalah kantong milenials. Kita lihat bersama, margin keunggulan Jokowi dibanding Prabowo 22%, artinya apabila banyak golput di kalangan ini, Jokowi Ma'ruf yang akan dirugikan. Begitu juga dengan kalangan emak-emak atau perempuan dalam survei LSI Denny JA ini mengatakan bahwa keunggulan Jokowi Ma'ruf adalah 31%. Artinya apabila banyak yang golput di kalangan ini, Jokowi Ma'ruf pun juga yang akan rugi. Nah, beda halnya dengan kalangan terpelajar. Yang dimaksud kalangan terpelajar oleh LSI Denny JA adalah mereka yang pernah kuliah ataupun lebih dari itu. Misalnya S2 ataupun doktor begitu. Nah, margin keunggulannya adalah 9,3%. Artinya apabila banyak kalangan terpelajar yang memilih golput, Prabowo Sandilah yang paling dirugikan. Nah, kita sekarang akan bertanya juga berdiskusi bagaimana langkah KPU untuk mengatasi potensi golput yang diprediksi lebih tinggi daripada Pilpres 2014 ini, dan juga benarkah bila golput tinggi Jokowi Ma'ruf yang akan dirugikan. Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Usman Kansong. Bang Usman, selamat malam. Selamat malam, Rory. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Ada juga Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Baik, saya akan kemudian menyapa Ketua KPU Republik Indonesia, Mas Arief Budiman. Mas Arief, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Mas Arief. Saya juga akan menyapa peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman yang bergabung melalui sambungan telepon. Mas Ikrama, selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Rory. Baik, saya akan ke Pak Ketua terlebih dahulu. Mas Arief, potensi golput untuk 2019 diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan 2014, yakni 30,42%. Padahal target kepesertaan pemilu oleh KPU adalah 77,5%. Yakinkan kami, Mas, bahwa kita semua on the right track untuk menekan angka golput pada pemilu kali ini? Ya, KPU sudah melakukan berbagai macam cara ya untuk memberi informasi, melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak, terutama pemilih-pemilih kita, termasuk pemilih-pemilih yang cukup besar jumlahnya, pemilih milenial, gitu ya. Beberapa cara yang kita lakukan adalah pertama melakukan kegiatan yang bersifat masif atau melibatkan massa dalam jumlah besar. Melakukan kegiatan kampanye damai, kemudian jalan sehat bersama, dan itu kita lakukan secara nasional. Kemudian kita lakukan dalam bentuk tatap muka. Kita mengunjungi kampus-kampus, kita datang ke pondok pesantren, kita datang ke sekolah-sekolah SMA. Itu kita lakukan juga bukan hanya sampai ke provinsi, tapi juga tingkat kabupaten kota. Kemudian kita membuat beberapa bahan informasi yang kita sebarkan. Ada dalam bentuk topi, kaos, flyer, ya, poster, macam-macam kita sebarkan, kalender gitu ya. Kemudian kita juga membuat iklan melalui media massa cetak, elektronik, itu kita lakukan terus. Yang intensitasnya menjelang hari pemungutan suara ini kita tingkatkan. Mas Arief, mohon maaf Mas, ini ada satu hal yang belum Anda sampaikan tadi, yakni sosial media. Saya khawatir apabila kemudian kita lebih banyak ke aktivitas offline, tatap muka begitu, justru malah mereka yang kesehariannya menghabiskan waktu lebih banyak dengan gadget mereka, dengan sosial media mereka tidak tersentuh, Mas Arief. Oh tidak, itu bagian dari yang akan saya jelaskan berikutnya. Aktivitas kita di media sosial juga kita lakukan, ya. Dalam bentuk wawancara, talk show, kemudian kita kirimkan informasi-informasi, berita-berita terbaru tentang kegiatan kepemiluan, kemudian kita tingkatkan juga aktivitas di medsos kita, gitu ya. Kemudian KPU juga membuat aplikasi mobile yang itu bisa diakses dengan mudah oleh siapapun, terutama generasi-generasi sekarang yang hampir semuanya pegang handphone, handphonenya terkoneksi internet dengan mudah,
itu kita mudahkan bagi mereka untuk bisa mengakses informasi-informasi tentang pemilu gitu. Baik. Mas Arief, mohon ditahan di situ. Saya akan ke Mas Ikrama. Sekarang Mas Ikrama, dari penelitian dari LSI dan IJA, mana kantong pemilih yang potensial paling banyak golputnya dan apa alasannya? Ya, jadi dalam survei kami ya, kami kemudian memisahkan kira-kira dari 6 kantong pemilih, ya siapa yang bisa dirugikan ya, tapi merujuk terhadap hasil survei keterpilihan kandidat masing-masing di kantong pemilih tersebut. Memang survei secara statistik tidak mampu mendeteksi golput ya. Karena golput itu kan ada banyak hal ya yang kita tidak bisa prediksi. Ada memang karena persoalan administratif teknis ya, misalnya akses terhadap tempat yang seperti dijelaskan Mas dari KPU untuk ditingkatkan ya. Kemudian ada golput yang pragmatis ya, mereka melihat bahwa mereka lebih memilih untuk bekerja ya, sehingga ada benefit secara personal mereka daripada sehingga di kalangan mana Mas Ikrama? Ya, kalau memprediksi secara detail memang potensi golput yang besar kalau mungkin di pemilih pemula ya, atau pemilih milenial ya, yang kemudian mereka teralienasi terhadap politik diidentikan dengan kekecewaan ya, apalagi kalau kita lihat yang bertarung ini kan rematch ya, jadi muka lama, mungkin ada kejenuhan di situ. Kedua, memang ada resistensi pemilih kita terhadap terkapitalisasinya politik identitas yang menguat gitu ya, banyaknya hoax yang ikut membelah pemilih. Namun dengan dasar-dasar itu kami mungkin menduga ya, apalagi tren golput dari masa ke masa kan cenderung tinggi ya. Baik. Dari 2009, 2014, 2019 ini ya, memang jadi PR bersama, memang untuk administratif harus KPU menyelesaikan itu, karena yang tahu akan ada pilpres dan tanggalnya benar tanggal 17 hanya 50% ya. Artinya di satu sisi para yang berkontestan akan menggajak pemilih untuk datang ke TPS, di satu sisi penyelenggara juga harus kuat sosialisasi. Baik, ini PR kita bersama dikarenakan menurut penelitian dari LSI dan IJA yang tahu secara spesifik kapan pemilu ini digelar, yakni 17 April, kurang dari 50%, yakni 49, sekian persen. Mbak Titi, Anda cukup khawatir dengan temuan ini? Ya, pertama Mas Rory, kita harus ingat dulu 17 April 2019 itu pemilu berbarengan atau serentak, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jadi bukan hanya pemilu presiden, itu yang publik kita harus juga diingatkan. Dan kalau kita lihat tren golput, ada 2 tren. Yang pertama itu tren golput untuk pemilu legislatif. Jadi kalau kita lihat tren pemilu legislatif tahun 2009 itu trennya angkanya adalah 29%. Itu 2009. Lalu 2014 untuk pemilu legislatif angkanya turun justru golput. Jadi 24,8%. Jadi ada penurunan hampir 5% dari golput. Untuk pileg itu ya pemilu legislatif. Nah, pemilu presiden memang ada kenaikan. Jadi dari 2009 27%, lalu kemudian ke 2014 itu 29%. Data yang kami ambil dari data KPU. Nah, kalau dilihat ini, maka 2019 kan sebenarnya perpaduan bagaimana antisipasi kita merespon pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kalau tren pemilu legislatif, harapan untuk naiknya angka pengguna hak pilih itu ada. Gitu karena ya, naik dari 2009 ke 2014. Betul, karena sebenarnya aktor yang berkampanye itu selain daripada pasangan calon presiden dan timnya, juga ada 250.000 lebih caleg yang berkampanye untuk pemenangan pemilu. Ini artinya Anda sebenarnya tidak khawatir, Mbak Titi? Saya bukannya tidak khawatir, tetapi optimisme itu masih bisa kita pelihara. Tinggalkan kemudian bagaimana memastikan KPU mampu membangun sinergisitas secara optimal dengan kementerian, lembaga, aktor negara lain. Kan sebenarnya sumber daya, personel, struktur itu negara punya. Tetapi apakah itu sudah dioptimalisasi? Nah, yang kedua, bagaimana partai politik peserta pemilu juga ikut menggerakkan calegnya, timnya, pengurusnya, strukturnya untuk berkampanye betul-betul meyakinkan pemilih untuk pergi ke TPS. Kalau Bang Usman sendiri tadi dari presentasi LSI dan IJA mengatakan bahwa kalau misalnya banyak golput di 4 dari 5 kantong pemilih, yang paling terpukul justru Jokowi Ma'ruf, Bang. Anda khawatir dengan potensi golput yang menurut LSI dan IJA potensinya semakin tinggi? Ya, kita memandang positif hasil survei LSI terkait golput ini, dan
Kalau dibilang khawatir, kami lebih suka menyebutnya sebagai upaya antisipasi. Ya, bahkan sebelum rilis soal golput oleh LSI, dalam setiap kunjungan ke daerah, Pak Jokowi baik sebagai kepala negara maupun sebagai calon presiden senantiasa mengingatkan masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April. Dan kita juga seperti Mbak Titi sampaikan meminta para caleg partai politik pendukung itu juga mengkampanyekan para relawan. Artinya apa? Kita lebih suka menyebutnya sebagai tindakan antisipasi begitu. Baik. Jadi bukan, yang nggak boleh juga terlalu khawatir kita, karena tadi dalam setiap tantangan selalu ada harapan di situ. Oke, kalau gitu. misalnya tadi potensi katakan seperti itu, dan potensi saya kira golputnya kita ada setuju, di kalangan milenial. Saya juga sudah melihat misalnya Pak Jokowi kemudian mengengage dengan milenial, mengundang ke istana, kemudian membuat YouTube, engage dengan sosial media. Selain itu, dari tim kampanye nasional sendiri, apa yang dilakukan untuk menyasar milenial agar tidak golput? Ya, saya kira banyak yang kita lakukan, ya, lewat media sosial juga kita lakukan, lewat pertemuan-pertemuan dengan mereka seperti tadi Pak Jokowi lakukan. Tapi tidak cuma Pak Jokowi, Ketua TKN Pak Erick Thohir banyak sekali melakukan event dengan milenial, kemudian Direktur milenial kita Bahlil itu juga melakukan banyak sosialisasi, bahkan kita sampai membentuk yang namanya jubir, juru bicara milenial. Ya, karena mereka menyasar para milenial untuk datang ke TPS dan tentu saja memilih kita begitu. Dan canvassing mereka lakukan juga. Jadi turun ke lapangan, ke masyarakat untuk menyosialisasikan pada tanggal 17 April adalah hari pencoblosan begitu. Saya nanti setelah jeda akan bertanya ke Mas Arief. Mas Arief, ini kalau menurut LSI Denny JA, masyarakat Indonesia yang tahu secara spesifik tanggal 17 April akan pencoblosan kurang dari 50%. Nah, bagaimana dengan mereka yang ingin pindah TPS, padahal menurut undang-undang dibatasi pindah TPS itu 30 hari menjelang hari H. Saya khawatirnya justru semakin banyak lagi yang tidak tahu terkait dengan aturan pindah TPS ini. Nanti kita akan bahas ya Mas Arief, saat lagi tetaplah bersama kami. Saya akan kembali ke Mas Arief, Ketua KPU. Mas Arief, ini yang dikhawatirkan oleh publik adalah salah satunya untuk tingginya golput adalah masalah administrasi. Padahal untuk pindah TPS maksimal adalah 30 hari menjelang hari H. Ini menurut Undang-Undang Pemilu. Nah, banyak kalangan, banyak teman-teman saya, kemudian banyak juga di sosial media yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa batas maksimal untuk melakukan pengurusan pindah TPS itu 30 hari menjelang hari H. Apa langkah KPU untuk mengantisipasi tingginya golput karena masalah administratif ini, Mas? Sebetulnya kami ingin mendorong agar pemilih itu tidak pindah memilih. Sebaiknya pemilih itu menggunakan hak pilihnya di TPS di mana dia terdaftar. Kenapa? Kalau dia menggunakan hak pilihnya di TPS dia terdaftar, maka hak konstitusionalnya itu akan didapat secara penuh. Dia akan dapat 5 jenis surat suara. Surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Tetapi kalau dia pindah memilih, maka dia akan masuk dalam kategori tertentu yang membuat dia hanya akan mendapat sebagian dari hak konstitusionalnya. Baik, jadi sebetulnya dengan KPU dengan orang yang kemudian dia bekerja di luar kota, atau dia misalnya tidak memiliki uang cukup untuk pulang ke kampung halamannya hanya untuk mencoblos, Mas. Banyak loh orang-orang seperti ini. Nah, itu bisa difasilitasi. KPU dan undang-undang memang mengatur untuk orang dengan kondisi tertentu, pemilih dengan kondisi tertentu, dia bisa menggunakan hak pilih dengan cara pindah memilih. Ya. Tetapi saya melihat di beberapa tempat sepertinya orang sengaja atau punya semangat berbondong-bondong untuk pindah memilih. Padahal sebetulnya mereka tidak masuk dalam kategori yang diatur dalam undang-undang untuk pindah memilih. Ya. Kecuali yang disebutkan oleh Mas Rory tadi. Itulah mengapa undang-undang selain mengatur hari jadwal pemungutannya, tapi undang-undang juga memerintahkan pemilu itu pada hari libur atau hari yang diliburkan. Nah, sehingga semua pekerja sebenarnya punya kesempatan untuk menggunakan hak pilih di mana dia terdaftar, begitu. Kalau pengalaman Mbak Titi seperti apa, Mbak, terkait dengan pindah-pindah TPS ini?
Iya. Sebentar Mas Arief, coba Mbak Titi. Jadi memang ada pengaturan yang sangat berbeda di dalam Undang-Undang Pemilu kita. 2014 untuk mengurus pindah memilih itu dimungkinkan sampai H-3. Betul. Jadi masyarakat karakter pemilih Indonesia ini adalah masyarakat perantau. Jadi kan bayangkan pada posisi hari Rabu di tengah-tengah, Senin, Selasa itu masuk kantor, Kamis pun misalnya dia harus masuk kantor. Ada kelompok yang ketika dia harus pulang, tidak usah jauh-jauh. Kita kalau lebaran kan kota kan kosong. Betul. Nah tidak semua itu sudah berdomisili yuridis di daerah-daerah yang tempat dia bekerja, menempuh pendidikan, mahasiswa dan lain sebagainya. Dan ada situasi realita memang mereka itu tidak mungkin atau tidak dimungkinkan untuk pulang. Nah sementara mengurus itu jauh sekali, H-30. Belum lagi ditambah ada kondisi khusus misalnya. Orang Dan tidak banyak bisa, yang tidak tahu Mbak, soal H-30 betul. itu. Misalnya di perguruan tinggi kami datang sosialisasi, mereka menyebutkan, oh mereka tidak tahu kalau sekarang bisa mengurus A5 namanya, pindah memilih di TPS tujuan. Bukan hanya tempat dia asal domisili yuridis, tapi misalnya dia di Jakarta, asal dari Sumatera Utara, sekarang bisa mengurus di Jakarta. Itu dilimitasi undang-undang sampai H-30, berakhir 17 Maret. Tetapi ada profesi atau kemudian ada kondisi-kondisi yang tidak dimungkinkan dia memprediksi sampai H-30. Orang sakit, orang terkena masalah hukum, lalu kemudian pilot atau petugas-petugas misalnya jurnalis. Nah hal seperti ini tidak bisa kemudian diantisipasi oleh Undang-Undang Pemilu kita. Makanya kemudian kan Perludem dan beberapa kelompok masyarakat sipil mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya untuk memperlonggar pengurusan pindah memilih ini. Kalau KPU lebih nyaman mana Mas? Ini sejak kita juga tunggu judicial review-nya di MK diputuskan dan juga berjalan. Begitu kalau KPU sendiri untuk misalnya mengurangi jumlah golput, padahal targetnya kepesertaan adalah 77,5%, apakah lebih baik tidak didorong begitu batas pendaftaran untuk pindah TPS sampai dengan H-3, alih-alih H-30? Ya, setiap pilihan kebijakan tentu ada plus minusnya, gitu ya. Kami dulu melihat kalau itu ditentukan H-30, itu membuat kami bisa memprediksi menempatkan mereka ada di mana. Kemudian kalau harus dipenuhi logistiknya, kami punya cukup waktu untuk memenuhi logistiknya. Tetapi kalau memang hanya diberi kelonggaran sampai dengan H-3, tentu kekurangannya adalah logistik tidak bisa disediakan lagi, ya. Tetapi memang kelebihannya orang sampai dengan menjelang hari pemungutan suara, tugas-tugas atau situasi dan kondisi yang membuat mereka baru bisa menentukan akan memilih di tempat yang mana itu bisa terlayani dengan baik. Jadi semua pilihan tentu ada plus minusnya. Nah sekarang KPU bekerja berdasarkan ketentuan yang sudah ada, yaitu H-30. Dan KPU memberikan kemudahan-kemudahan sebagaimana yang disebut oleh Mbak Titi tadi. Tidak hanya mengurus proses kepindahannya itu dari tempat asalnya, bahkan ketika dia sudah berada di tempat tujuan dan tidak mungkin kembali, itu juga kita bantu agar proses kepindahannya bisa dilayani. Begitu. Baik, saya sekarang ke Mas Ikrama sebelum nanti saya ke Bang Usman. Mas Ikrama, seberapa besar sebenarnya potensi golput gara-gara masalah administrasi ini? Seperti misalnya masalah pindah TPS, formulir A5 yang batas akhirnya adalah H-30. Dan itu sudah terlampaui. Dan itu sudah terlampaui 17 Maret. Pertama memang kan saya bilang tadi bahwa golput ini kan tidak monolitik ya. Ada yang tadi disebut Mas Rory teknis, kemudian pragmatis, dan yang ideologis. Memang yang ideologis kita belum bisa hitung ya. Ideologis itu artinya mereka merasa tidak ada representasi yang kuat dari calon yang berkontestan ini. Kemudian para kontestan ini belum asosiatif terhadap perubahan yang mereka inginkan. Itu memang harus terjawab di tanggal 17. Yang kemungkinan potensinya ada di golput teknis yang kami lihat perlu disosialisasi karena baru 50%. Namun memang golput ini kan sekali lagi adalah ancaman bagi demokrasi. Namun efek lain dari golput adalah efek elektoralnya, Mas. Saya mungkin akan masuk ke efek elektoral bahwa jika golput tinggi di antara pasangan calon ini, misalnya besar di pasangan calon Pak Jokowi, maka tentu hasilnya akan berbeda. Kita tahu hari ini ada 22 lembaga survei, Pak Jokowi menang di sana. Namun ada lawan yang
yang bisa menghantam Pak Jokowi ya, bahwa golput ini lebih besar angkanya ketimbang selisih antara elektoral Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Kita tahu bersama bahwa di Amerika ya, John Kerry itu dulu diprediksi menang semua survei. Namun pada akhirnya mereka kalah dengan George Bush ya, karena George Bush mampu memaksimalkan pemilih konservatif ya. Pemilih evangelis, Kristen Protestan, kulit putih ya. Artinya golput ini akan mengubah peta pertarungan. Jika hari ini Pak Jokowi unggul di semua survei, namun belum aman karena seberapa besar militan pemilih datang ke TPS dan golput itu kecil di antara pasangan calon. Tentu akan menjadi berkah ini nanti yang saya akan tanyakan. Baik, Mas Ikrom, nanti mohon ditahan, ini yang saya tanyakan kepada Bang Usman. Kalau misalnya golputnya lebih tinggi, potensi golput lebih tinggi dibandingkan dengan margin antara Jokowi versus Prabowo, kemudian apa yang akan dilakukan agar pemilih semakin militan dan agar golput juga semakin turun? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Ketua KPU. Mas Arief, bagi mereka yang sudah untuk mengurus formulir A5 pindah TPS sudah habis kesempatannya, dikarenakan maksimal adalah 17 Maret kemarin atau H-30 dari hari pencoblosan. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat yang sudah tidak bisa lagi pindah TPS di saat mereka nanti misalnya 17 April mereka harus keluar negeri, 17 April mereka harus bekerja atau mereka tidak mungkin pulang kampung, Mas? Yang pertama saya ingin mengajak mereka, mengingatkan mereka, kalau jadwalnya bisa dimajukan atau dimundurkan sebelum tanggal 17 April, sebaiknya dilakukan. Jadi misalnya kalau ada pekerjaan harus dimulai tanggal 15 sampai 18, bisa nggak dimajukan sehingga tanggal 17 Anda bisa menggunakan hak pilih. Atau kalau pekerjaan itu harus dilakukan mulai tanggal 16, bisa nggak diundur tanggal 17 siang atau tanggal 18 sehingga tanggal 17 bisa menggunakan hak pilihnya. Saya pikir pemilu ini kan menjadi tanggung jawab bersama kita. Jadi mari kita luangkan waktu kita untuk menjaga hak konstitusional ini bisa ditunaikan dengan baik. Tetapi tentu pembuat undang-undang juga menyadari ada beberapa orang yang dia tidak bisa menghindar dari situasi yang membuat mereka pada hari pemungutan suara harus berpindah tempat. Nah, undang-undang sudah membuat ruang itu. KPU tentu pada hari ini posisinya adalah mengatur H-30, gitu ya. Tetapi kalau apa yang disampaikan Mbak Titi tentang judicial review, kemudian itu dibuka, tentu KPU akan membuka ruangnya lagi sampai dengan H-3 misalnya. Nah, kalau memang itu dibuka H-3, maka segala konsekuensinya harus kita siapkan dan kita jalani bersama gitu. Mas Arief, artinya apabila nanti MK berkeputusan perpanjang masa pengurusan A5 atau pindah TPS sampai dengan H-3, KPU akan siap dengan segala konsekuensinya termasuk urusan logistik ya, Mas? Iya, tentu kami berharap ada ruang-ruang juga yang bisa mempermudah kita mengatur pemilih yang pindahnya itu sampai dengan H-3. Sampai hari ini sebetulnya KPU juga menghadapi satu tantangan, di mana hari ini kami juga mempunyai satu tantangan di mana ada pemilih dalam status DPTB jumlahnya cukup besar dan mengumpul dalam satu lokasi. Ini logistiknya harus dilayani dengan baik, TPS-nya juga harus didirikan dengan baik begitu. Kita bersama-sama menunggu nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan judicial review yang dilayangkan oleh Perludem, Mas Arief Budiman, Ketua KPU Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan putusannya bisa cepat. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Anda harus memimpin rapat setelah ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Bang Usman, ini potensi golput terkait dengan masalah administrasi begitu tinggi. Tidak semua pemilih yang yang harus pindah TPS sadar bahwa waktu ngurus formulir A5 atau pindah TPS-nya sudah lewat 17 Maret yang lalu. Lantas apa yang akan dilakukan oleh TKN? Apakah memfasilitasi mereka pulang kampung atau misalnya hal lain? Ya kita tentu saja terbuka kemungkinan untuk itu. Ya, bahkan saya kemarin juga dihubungi oleh seseorang yang mencoba pindah TPS, kita bantu
Ya kita bantu sambil sebelumnya kita juga sosialisasikan bahwa 17 Maret adalah hari akhir untuk pindah TPS misalnya. Itu kita lakukan. Tetapi dalam hal ini sebetulnya bolanya kan ada di tangan penyelenggara pemilu menurut saya. Tentu saja kita harus berkontribusi, berpartisipasi. Tadi sudah saya sampaikan apa bentuk partisipasi TKN misalnya. Nah, kita berharap kepada penyelenggara pemilu jangan sampai karena urusan administratif maka hak politik warga negara itu terabaikan. Itu saja poin pentingnya ya. Tetapi ada hal penting lain, tadi kan kategorinya 2. Selain urusan administratif adalah urusan yang sifatnya apatis ya. Nah, ini juga kita lakukan ya, kita lakukan semacam kampanye bahwa kita menggaungkan ada harapan di situ. Ada harapan misalnya yang paling sering dilakukan 5 menit menentukan 5 tahun ke depan karena disitulah harapan bagi Indonesia untuk maju misalnya, memilih pemimpin yang baik. Hal-hal seperti itu kita lakukan. Kita kan kalau di TKN selalu menggaungkan politik of hope gitu ya. Nah, jadi kita lakukan hal seperti itu. Tetapi mungkin ada satu hal lain. Politics of hope bukan politics of hoax ya. Iya, politik of hope ya. Ya. Jadi kemudian yang ketiga saya kira juga di luar dari 2 faktor itu saya khawatir juga ada semacam gerakan-gerakan tertentu yang mencoba untuk ya mendorong, bukan mendorong tapi menakut-nakuti orang untuk datang ke TPS misalnya. Ya, memobilisasi massa pada hari itu sehingga membuat orang takut. Ini juga kita coba dalam tanda petik kita antisipasi dan kita lawan juga begitu. Karena ini bisa jadi membuat tadi kategori ada yang takut mereka datang ke TPS karena adanya mobilisasi massa, itu harus diantisipasi. Memang ini sebetulnya peran aparat keamanan juga menjadi penting di sini begitu. Baik. Nanti kita akan coba dengar suara dari milenial melalui segmen netizen kami. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi, golput itu kan hak. Iya. Terserah kalau misalnya saya mau golput, terserah saya dong, itu urusan saya begitu. Tapi kenapa golput dianggap merugikan demokrasi? Iya, ini filosofis sekali ya pertanyaannya. Bagaimana sebagai warga negara itu mendapatkan bukan mendapatkan tapi diberikan haknya untuk ikut menentukan siapa yang dia kehendaki untuk menjadi pemimpinnya. Dan itu diberikan secara betul-betul setara setiap warga negara. Bagaimana kalau saya berpikir bahwa saya golput aja paling 1 suara. Ya 1 suara gitu. tapi itu dipikirkan oleh 30% pemilih Indonesia. Karena menganggap tidak menentukan. Dampaknya betul kan sangat tidak menentukan, akhirnya perubahan yang ingin dilakukan tidak terwujud. Nah, ini yang simplifikasi peluang yang kita miliki untuk ikut menentukan itu yang tidak ditangkap sebagai sebuah penghargaan, penghormatan hak sebagai manusia gitu. Bayangkan kalau salah satu saya lupa ya, tetapi salah satu filsuf itu menyebutkan sesungguhnya melalui hak kita di pemilu sebagai manusia kita sangat dimanusiakan. Karena kenapa? Tidak peduli pendidikannya apa, latar belakangnya, kekayaan, miskin kaya, semua tidak menjadi pertimbangan. Yang dilihat adalah kemanusiaannya sebagai warga negara yang punya hak. Itu yang melintasi apapun begitu. Jadi peluang itu yang kemudian mestinya ditangkap oleh setiap warga negara, penghormatan, penghargaan konstitusi itu dengan memilih di hari pemungutan suara. Dan ini yang harus ditekankan lagi Mas Rory, ini kita pemilu serentak. Pemilih akan mendapatkan 5 surat suara sekaligus. Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Ketika kita memutuskan tidak datang, maka 5 peluang untuk ikut menentukan masa depan Indonesia itu lepas. Baik. Dan ini juga bisa memicu misalnya terjadi praktik-praktik yang tidak kita kehendaki. Ini kurang dari 30 hari lagi Bang Usman, apa yang akan kemudian dilakukan untuk memastikan bahwa pemilih akan memilih Jokowi Ma'ruf? Ya, kalau tadi Mbak Titi sering menyampaikan dari sisi filosofis, kami juga dalam konteks demokrasi kita sering menyampaikan kepada publik bahwa betapa pentingnya kita berpartisipasi. Di masa otoriter, Orde Baru, banyak orang golput karena untuk apa saya memilih, toh sudah tahu hasilnya siapa. Kalau sekarang bakal menjadi presiden. Sekarang ini bisa seorang Jokowi bisa menjadi presiden. Seorang tukang kayu katakanlah seperti itu. Jadi kita punya hak untuk menentukan. Itu dalam konteks demokrasi, ayolah kita gunakan
hak pilih kita di suasana yang jauh lebih demokratis. Itu Artinya satu. kalau Ya. golput dulu di zaman Orde Baru justru dianggap keren misalnya. Iya. Zaman sekarang justru malah menurut Anda nggak Ya, keren. nggak keren. Tadi aja kalau lihat dari sisi filosofis, ketika justru memilih adalah memanusiakan manusia, berarti dia sebagai manusia kalau tidak memilih kan itu merendahkan dirinya sendiri. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita pikir dengan logika yang terbalik. Yang kedua, dari sisi konsolidasi demokrasi. Saya kira Indonesia ini sekarang dalam masa transisi menuju demokrasi. Penting sekali konsolidasi demokrasi dan salah satu indikatornya adalah partisipasi politik. Oke. Nah, dua hal itu yang sering kami sampaikan dalam sosialisasi, dalam konteks demokrasi itu. Nah, ini akan terus kita lakukan sampai 13 April ya, itu masa terakhir kampanye ya. begitu. Dan saya kira begini, soal iklan tadi kalau boleh kasih masukan, di 1999 kita punya iklan yang sangat menarik yang dibikin Garin. Inga begitu. Nah, KPU saya kira itu coba mulai dengan iklan-iklan bukan saja yang jumlahnya, tapi daya tariknya seperti apa begitu. Itu harus dilihat juga, harus dipikirkan juga. Saya kira banyak sineas hebat di Indonesia. Apalagi ya sekarang anak-anak milenial. Kita akan kembali terlebih dahulu teman-teman ke jeda, kami akan segera kembali pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya sekarang akan menyapa salah satu netizen namanya Wildan Syah. Dia adalah aktivis kepemudaan dari Perkumpulan Warga Muda. Wildan, selamat malam. Halo, selamat malam. Will, menurut kamu orang yang memilih atau memutuskan untuk golput itu seperti apa sih? Menurut saya sih dia rugi banget kalau pertama muda golput di tahun politik ini. Karena sebagai pemegang saham terbesar di Indonesia, kita harus ambil bagian sih dalam pemilu ini. Dan golput kayaknya bakal rugi banget di depan. Kalau kamu sendiri ke teman-teman kamu mengkampanyekan untuk tidak golput sejauh apa, Will? Ya sebetulnya sih aku aktif banget juga nulis di medsos juga tertawan nulis sama di Facebook, Instagram aku selalu ngajakin buat teman-teman jangan golput karena rugi banget. Karena kalau seandainya kita nggak bisa dapat presiden yang benar-benar sesuai dengan aspirasi politik anak muda, kayaknya kita bakal rugi banget. Apalagi udah butuh 5 tahun lagi untuk kita dapat presiden yang benar-benar mengerti selera anak muda. Jadi aku bakal ajak-ajak terus di anak-anak muda buat ngobrol rugi banget kalau kita sampai saat ini. Pertanyaan terakhir, Will. Tadi dari KPU, Ketua KPU mengatakan sudah maksimal menyasar milenial seperti kamu terkait dengan kampanye untuk mencoblos di tanggal 17 April. Pesannya sudah nyampe belum ke kamu dan teman-teman kamu untuk tanggal 17 April itu nyoblos? Sebenarnya kalau dari pribadi, banyak aja juga sih yang pengen golput gitu. Jadi sebenarnya PR yang menurut saya sih, PR partai politik, juga pemerintah buat sosialisasi ke anak-anak muda juga. Ada kalau kita kan masih terbatas nih buat ngajak-ngajakin teman untuk komitmen dari partai politik buat benar-benar ajak partisipasi politik anak muda. Terutama KPU sih, kayak hari ini aku lihat juga KPU belum punya kontribusi besar terhadap pengaturan anak-anak untuk anak muda terutama untuk melakukan di 17 April kemarin besok gitu. Menurut kamu cara yang paling efektif untuk mensosialisasikan ke anak-anak muda seperti kamu lewat apa? Nanti kalau misalnya kita bisa ada anak-anak muda itu lewat event-event yang seru, buat gimmick yang keren juga. Jangan terlalu kaku karena menurut saya tuh sekarang pendekatan buat menaik anak muda tuh butuh friendly, dan tentunya fantastik. Maksudnya fantastik benar-benar bikin event yang beda yang kita anak-anak muda bisa terima kasih. Oke, ini artinya harus keren, harus fresh, tidak yang pejabat-pejabat datang ke kampus atau seminar begitu ya? Juga nggak suka yang kayak acara-acara seremonial, pidato. Oke. Sosialisasi. Karena menurut saya tuh sekarang tuh eranya rekreasi politik bukan sosialisasi politik. Jadi itu PR buat partai politik kita sih sebenarnya. Terima kasih Wildan atas waktu kamu di Prime Talk. Selamat malam. Mbak Titi. Ya itu betul sekali ya, KPU harus berbenah dalam banyak hal. Yang pertama dari sisi yang paling sederhana, instrumen medsosnya saja. Setiap platform medsos itu punya pendekatan khusus. Misalnya Twitter itu bukan platform untuk mengunggah foto. Betul. Nah pendekatannya pun harus interaktif. Misalnya kenapa di Twitter itu sering ada thread, lalu kemudian membalas dan lain sebagainya. Hashtag. Komunikasi dua arah itu penting begitu, termasuk juga melalui platform Facebook, Instagram itu kan punya cara-cara pendekatan yang spesifik. KPU masih harus banyak berbenah soal ini. Terutama juga misalnya penggunaan fitur-fitur live streaming, siaran langsung itu belum banyak dimanfaatkan. Yang kedua adalah
KPU harus mengerahkan instrumen negara lain untuk ikut terlibat. Jadi ini aktor-aktor negara tuh kan tersedia punya anggaran, punya personel, punya struktur sampai ke bawah. Mestinya karena ini perhelatan besar negara, bukan perhelatan besar pemerintah loh. Negara yang menyelenggarakan ini semua harus ambil bagian mengoptimalkan personel struktur negara untuk menjadi bagian dari sosialisasi. Bang Usman, anak muda nggak suka yang formal-formal. TKN gimana? Iya, kita nggak pernah melakukan hal yang formal dalam mengkampanyekan ke mereka. Pokoknya asik-asik aja begitu ya. Mungkin lewat kontes ataupun perlombaan game online itu bisa kita lakukan ketika di sela-sela game online competition misalnya. Itu pernah juga kita lakukan begitu ya. Tetapi saya kira memang semua harus terlibat. Tetapi memang dalam konteks administratif penting sekali peran KPU. Tadi saya berharap apa yang dilakukan oleh teman-teman Perludem juga NGO di MK itu ya bisa memberikan hasil positif dalam konteks mengurangi golput begitu. Ya, sehingga tidak ada suara yang kemudian hilang dikarenakan masalah administrasi nggak bisa pindah TPS. Terima kasih teman-teman. Pak Ketua KPU juga terima kasih. Tadi Mas Ikroma dari LSI Denija juga terima kasih. Pemirsa, demikianlah Prime Talk untuk malam hari ini. Saya Rodha Asyari undur diri. Semoga bermanfaat untuk Anda perbincangan kami malam hari ini. Sampai jumpa.